Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan, hujan, hujan. Channel Rahmi Naila hiburan dan dakwah kali ini menyoroti hujan yang cukup deras pada zuhur menjelang asar di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Air hujan sepertinya cukup kencang, pemirsa live, pemirsa YouTube. Channel Rahmi Naila hiburan dan dakwah disertai dengan angin yang cukup kencang. Hujan disertai dengan angin yang cukup kencang. Lihatlah daun-daun ini bergoyang lebih kencang dari biasanya. Masya Allah, tabarakallah. Ini hujan tiba-tiba turun dan di awan itu, di langit nampak awan yang cukup gelap, buram, sendu. Dan tadi panas, sepertinya panas pada zuhur, tetapi sekarang cuacanya dingin banget setelah turun hujan ini. Dan tiba-tiba tanpa didahului oleh rintik-rintik tadi, tiba-tiba hujan dan agak mengagetkan ini pemirsa YouTube channel Rahmi Naila hiburan dan dakwah. Dan kita lihat langit itu nampak sangat mendung, tidak ada kecerahan sama sekali. Kemudian pohon-pohon di depan rumah ini nampak bergoyang lebih keras dari biasanya. Kemudian ini tanah-tanah mulai sudah basah dengan hujan ini, dan hujan ini adalah berkah bagi petani yang ingin mengairi sawah mereka untuk memulai pertanian mereka. Karena berapa bulan mereka tidak pernah menanam padi, dan kali ini Allah memberikan kesempatan pada petani-petani kita untuk mengairi sawahnya, untuk memulai menanam padinya. Tetapi di dekat rumah ini semua sudah menanam padinya, rata-rata sudah menanam padinya, dan ada beberapa petak sawah yang belum ditanam padi, masih menunggu amparnya lebih panjang mungkin, atau mungkin menunggu giliran, karena memang yang menanam padi ini ada kelompok-kelompok tersendiri, harus menunggu giliran-giliran. Masya Allah, tanah ini sudah mulai basah dan Allah menurunkan hujan tentu untuk menumbuhkan tanaman-tanaman di muka bumi. Tanah-tanah yang tandus menjadi subur, kemudian tumbuhan-tumbuhan yang kering menjadi hidup kembali, benih-benih menjadi tumbuh, dan semua itu adalah karena karunia dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala melalui air hujan ini. Air hujan ini diperintahkan oleh Allah untuk turun melalui malaikatnya yang disebut dengan malaikat Israfil. Itu menurunkan hujan dan rezeki. Malaikat Israfil ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan hujan dan rezeki. Masya Allah, tabarakallah. Ada 5 malaikat, ada 10 malaikat wajib diketahui di dalam Al-Quran. Menurut Al-Quran di dalam Islam, ya, malaikat Jibril yang bertugas untuk membawakan wahyu kepada para nabi dan rasul alaihissalam. Kemudian kedua adalah malaikat Israfil menurunkan hujan dan rezeki. Kemudian malaikat Israel yang mencabut nyawa manusia, nyawa seluruh makhluk, bukan hanya manusia, seluruh makhluk dicabutnya oleh malaikat Israel. Kemudian malaikat Mikail. Maaf, saya ulangi sekali lagi bahwa malaikat yang bertugas untuk menurunkan hujan dan rezeki adalah malaikat Mikail. Maaf pemirsa channel Rahmi Naila hiburan dakwah, saya ralat kembali ada kesalahan, bahwa malaikat yang bertugas menurunkan hujan dan rezeki itu adalah malaikat Mikail, sedangkan malaikat Israfil adalah meniup trompet dan sangkakala. Maaf, saya ralat kembali bahwa malaikat yang bertugas menurunkan hujan dan rezeki adalah malaikat Mikail, dan malaikat yang Israfil bertugas untuk meniup trompet dan sangkakala. Kemudian ada namanya malaikat Raqib untuk mencatat kebaikan, malaikat Atid mencatat kejahatan, kemudian Munkar dan Nakir melakukan soalan di dalam kubur atau di alam barzah kepada si mayit. Kemudian malaikat Malik itu adalah menjaga pintu neraka atau An-Nar. Kemudian malaikat Ridwan adalah menjaga pintu surga atau Al-Jannah. Demikianlah pemirsa YouTube channel Rahmi Naila hiburan dan dakwah kali ini menyoroti hujan yang tiba-tiba tanpa ada ancang-ancang. Tadi tidak ada rintik, biasanya hujan didahului oleh rintik-rintik. Berapa menit tadi tiba-tiba turun hujan, dan ini membuat kami kaget di dalam rumah, sehingga mengabadikan momen-momen langka ini. Dan kita melihat menyoroti langit yang begitu mendung, hitam, tebal di atas rumah-rumah kami, dan ini hampir mengguyuri kota Lombok Tengah ini, hujan ini. Masya Allah, tabarakallah, ini menjelang waktu asar.
Biasanya pukul 15 lebih ke atas itu sudah berancang-ancang untuk menunaikan sholat asar. Dan janganlah tinggalkan sholat, karena sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakannya, mendirikannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, melalaikannya, maka dia telah meruntuhkan, menghancurkan agama. Melaksanakan berbeda dengan mendirikan. Kalau melaksanakan, hanya melaksanakan saja, tidak sempurna, hanya menggugurkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau mendirikan, lebih dari sekedar melaksanakan. Di samping dia melaksanakan, telah gugur kewajibannya kepada Allah, dia mengikuti rukun syaratnya dengan baik, memaknai setiap kalimat yang dia baca, dia ikuti cara Nabi sholat dengan begitu khusyuk. Nah, itu mendirikan, bukan sekedar melaksanakan. Nah, oleh karena itu, karena pentingnya sholat sebagai salah satu rukun Islam yang kedua setelah syahadat adalah sholat. Bahkan di dalam satu hadis dinyatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah, bahwa amalan yang mula-mula diperiksa pada hari kiamat bukan haji, bukan syahidnya, bukan sedekahnya, bukan baca Qur'annya, bukan zikirnya, bukan qiraahnya, bukan sedekah infaknya, zakatnya, tetapi salatnya. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah salatahu. Amalan yang mula-mula diperiksa, dihisab oleh Allah dari kata salat. Jadi benar-benar salat ini adalah tiang agama yang apabila ditinggalkan maka runtuhlah agama. Maka jangan melalaikan salat, karena akibatnya sangatlah fatal. Dan salat ini adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Sangat penting. Ketika Allah memerintahkan solat, Rasulullah tidak dinaikkan ke langit. Ketika Rasulullah memerintahkan kepada jihad, Rasulullah tidak dinaikkan ke langit. Ketika Allah memerintahkan untuk bersedekah, berhaji, Allah tidak menaikkan Rasulullah ke langit. Tapi ketika Allah memerintahkan manusia untuk solat, beliau langsung dipanggil oleh Allah ke Sidratul Muntaha melalui peristiwa Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Inilah keistimewaan perintah solat. Maka apabila sudah sampai pada panggilan solat, Allahu Akbar, maka bersegeralah, terburu-burulah dan tergopoh-gopohlah untuk melaksanakan solat. Karena solat itu sangat penting. As-solah. Solatlah, karena solat itu adalah imaduddin, tiang agama. Karena tiang itu adalah penyangga. Bagaimanapun kokohnya suatu bangunan, tapi kalau tidak ditopang dengan tiang, dengan penyangga yang kuat, maka dia